Utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis ilmu, yang mana salah satu di antara cara yang paling mudah atau cara yang paling dekat untuk masuk ke surganya Allah adalah dengan hadir di kajian-kajian ilmu. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu tetap berada di atas jalan Allah hatta yarji'a, sampai kemudian dia pulang lagi ke rumahnya. Maka insya Allah di antara bentuk jihad kita hari ini adalah kita bangun subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh berjamaah kita melanjutkan jalsah atau bermajlis di majlis ilmu. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW menguatkan ada 4 mubasyirat, ada 4 kabar gembira buat orang-orang yang senantiasa belajar. Apa 4 kabar gembira itu? Kata Nabi, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ya, masjid ini adalah salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari daripada isi Al-Quran itu. Kata Nabi, 4 kebahagiaan atau 4 kabar gembira. Illa nazalat alaihi mussakinah, kabar gembira yang pertama buat orang yang duduk di majelis ilmu, yang pertama, illa nazalat alaihi mussakinah, akan turun pada dirinya ketenangan. Banyak manusia ini, banyak di antara kita hidup ini pengen tenang. Kenapa pengen kaya? Karena sebagian orang menganggap bahwa dengan kekayaan hidup bisa tenang. Kenapa pengen menikah? Kenapa pengen punya anak? Karena semua orang menganggap bahwa dengan menikah, dengan punya anak, hidup akan tenang. Kenapa ingin jabatan? Karena menganggap bahwa dengan jabatan hidup bisa tenang. Maka hal yang pertama jemaah sekalian, untuk mendapatkan ketenangan sebagaimana disampaikan oleh Nabi adalah dengan duduknya kita di majelis ilmu. Illa nazalat alaihi mussakinah, maka orang yang duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan dalam hatinya, dalam dirinya ketenangan. Maka akan terlihat dari apa? Salah satunya dari pancaran wajahnya. Pancaran wajahnya maka turun ketenangan. Tenang itu tempatnya ada di dalam hati. Ya, tenang itu bukan berarti lambat, bukan. Tapi tenang itu merupakan ketenangan hati kita, ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu di antara cara kita untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, di mana kami harus cari ketenangan wahai Abu Abdurrahman, katanya. Di mana kami harus cari ketenangan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, carilah ketenangan dalam 3 tempat. Kata Abdullah bin Mas'ud, 1, ketika engkau membaca Al-Quran.
Dua, ketika engkau berzikir. Dan ketiga, ketika engkau duduk di majalisul ilm, duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, selain turun ketenangan pada diri kita, kabar gembira yang kedua, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang kedua buat orang yang duduk di majelis ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah. Kita sering berdoa dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku rahmat. Rahmat, di antara salah satu bentuk rahmat di dunia ini apa? Adanya kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, orang yang menuntut ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, Allah kasih kabar gembira. Nabi kasih kabar gembira berupa apa? Dia diberikan atau diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa pengen rahmat ya Allah, pengen rahmat ya Allah, berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Tapi kadang-kadang ketika ada majelis ilmu kita tinggalkan. Ya, padahal salah satu di antara cara paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah duduk di majalisul ilm, di majelis ilmu. Yang ketiga, jemaah sekalian, kabar gembira yang ketiga, wa haffathumul malaikah, akan disesaki. Bahkan para ulama menyebutkan didoakan oleh para malaikat. Bayangkan, yang mendoakan bukan manusia tapi malaikat. Malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, ya. Kalau Allah suruh sujud, dia sujud terus. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah. Dan ini kabar gembira buat para penuntut ilmu, orang yang hadir di kajian-kajian ilmu, ya. Wa haffathumul malaikah, didoakan, disesaki oleh para malaikat. Mungkin hari ini kita tidak tahu, ya, ada berapa jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu bukan 10, jutaan, ya. Jutaan jumlah malaikat itu. Hanya sebagian di antara kita diwajibkan untuk mengetahui minimal 10 nama malaikat. Ya, ada yang malaikat yang tugasnya memberikan rahmat, banyak sekali tugasnya, ya. Dan salah satu ketika kita ingin diberikan didoakan oleh malaikat, duduk di majelis ilmu. Dan yang terakhir, kabar gembira yang keempat adalah apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebutkan, ya, menyebut orang yang hadir di majelis ilmu itu fiman indah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disebut satu persatu, si fulan, si fulan, si fulan. Kalau seandainya kita dipanggil, ya, oleh presiden misalkan atau oleh gubernur, kita merasa apa? Pasti senang kan? Dipanggil nama kita, dipajang, dapat reward. Ini yang manggil kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 4 kabar gembira, ya, buat orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi kewajiban itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya zakat, tapi juga menuntut ilmu adalah kewajiban. Kenapa? Karena Islam ini dibangun di atas dasar ilmu, bukan di atas dasar perasaan, bukan di atas dasar yang lainnya. Tapi Islam dibangun di atas dasar ilmu. Kenapa di Al-Quran, di surah Al-Fatihah, Allah menyampaikan kita itu berdoa agar ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci. Para mufassir, ahli tafsir, ketika menafsirkan siapa orang yang dibenci oleh Allah, kata para mufassir, al-Yahud, adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dibenci? Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal. Tahu bahwa Rasul itu adalah Nabi tapi tidak mau mengikuti Nabi. Makanya orang Yahudi itu rata-rata yang pinter-pinter itu orang Yahudi, ya. Maksudnya punya gen Yahudi. Seperti dulu kan ada Albert Einstein, ya. Ada siapa?
Karl Marx, itu ternyata secara keturunan mereka masih punya keturunan Yahudi. Gen Yahudi. Pendiri Facebook pun katanya punya gen Yahudi. Pinter-pinter orangnya. Tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Apa maksudnya? Mereka tidak mau mengikuti kebenaran dengan ilmunya. Tahun 97 kan ada krisis moneter gitu kan. Pemimpin Bank Dunia kalau tidak salah pada waktu itu namanya George Soros, ya. George Soros itu ternyata seorang Yahudi. Makanya di dunia ini terkenal ada istilah lobby-lobby Yahudi internasional. Walaupun jumlah mereka kecil, komunitas Yahudi ini hanya berapa juta. Ya, bahkan di Israel itu kalau tidak salah cuma 5 juta, yang lebih banyak itu di Amerika. Tapi mereka itu punya pengaruh. Kenapa? Karena secara kecerdasan mereka diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, tapi mereka kenapa dibenci oleh Allah? Kenapa disebutkan di Quran banyak dibahas tentang Yahudi? Karena mereka itu berilmu, ya, pinter, tapi tidak beramal. Maksud beramal di sini tidak mengikuti kebenaran. Waladhdallin, dan kita juga tidak mau sesat. Siapa yang disebut sesat oleh Al-Quran? Para mufassir menyebutkan an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa mereka disebut sesat? Sebab mereka beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Kalau Yahudi berilmu tapi tidak beramal, kalau Nasrani beramal tapi tidak pakai ilmu. Makanya banyak amalan-amalan mereka, ibadah-ibadah mereka itu tidak didasari oleh ilmu. Ya, misalkan di kitab Bible itu mengharamkan babi, tapi mereka makan babi, gitu kan? Di dalam kitab Bible itu menyatakan bahwa Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, gitu kan. Jadi kontradiktif antara perbuatan mereka dengan apa yang tertulis dalam kitab suci mereka. Ya, amal tanpa ilmu. Jadi kalau Yahudi ilmu tanpa ada amal, kalau Nasrani amal tapi tidak ada ilmu. Sebagian di antara pendeta-pendeta mereka, ya, itu tidak menikah. Dan itu tidak diajarkan, kata Allah dalam Quran, tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya datanglah Islam. Islam itu apa? Ilmu dan amal. Ya. Setiap amal yang dilakukan harus didasari dengan ilmu. Makanya inilah pentingnya ilmu. Makanya Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun", kata Allah. Janganlah engkau bersikap atau beramal melakukan sesuatu ma laysa laka bihi ilmun, yang kau tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, dan penglihatan kita, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Islam. Jadi Islam itu agama ilmu. Ya, makanya kalau kita beramal tapi tanpa ilmu, berarti kita mewarisi sifat Nasrani. Kalau kita berilmu tapi gak mau beramal, berarti kita mewarisi sifat orang-orang Yahudi. Makanya di Al-Fatihah kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba buka buku-buku tafsir. Al-maghdub itu al-Yahud, ad-dallin itu adalah an-Nasara. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in, ya. Jadi 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya. Dan hadis pertama ini diawali dengan hadis niat. Saya yakin insyaallah mungkin sudah hafal di luar kepala, ya. Karena saking di luar kepalanya biasanya harus buka buku, gitu kan. Nah, hadis tentang niat ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, bahkan sering dibacakan, banyak sekali dibahas di mana-mana, ya. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu semuanya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaqul, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, kata Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala perbuatan, ya, atau sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu nilainya binniyati, tergantung niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi tiap-tiap perkara, bagi tiap-tiap sesuatu itu manawa, tergantung apa yang diniatkan orang tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, niscaya dia akan mendapatkan dunia itu, awim mra'atin, atau dia berhijrah karena mengejar perempuan, yankihuha, niscaya dia akan menikahi perempuan itu, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka seseorang berhijrah tergantung kepada apa dia berhijrah. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, dan Imam Muslim, ya, bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihayhima, dalam dua kitab sahihnya, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, alladaina huma asahul kutub al-musannafah, yang dua kitab ini disebut oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita bicara tentang asbabul wurud, ya, sebab adanya hadis ini. Kalau di Quran kita mengenal ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ya, jadi kadang-kadang satu ayat itu bisa diketahui maksud ayat tersebut melalui asbabun nuzul. Begitu juga satu hadis kadang-kadang bisa diketahui melalui asbabul wurud. Jadi kalau Quran disebut dengan asbabun nuzul, kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Jadi sebab kenapa ada hadis ini, ya. Jadi dulu disebutkan oleh para ulama, ada seorang perempuan namanya Ummu Qais, seorang gadis namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini sangat cantik gitu, sehingga datang seseorang pemuda mau melamar dia ketika di Mekah, mau melamar Ummu Qais ketika di Mekah, tapi Ummu Qais menolak, gak mau sama pemuda ini, gak mau. Sampai akhirnya datang perintah hijrah, maka Ummu Qais ini hijrah ke Madinah. Ummu Qais ini hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, pemuda ini karena saking ngebetnya sama Ummu Qais, maka dia ikut juga hijrah ke Madinah. Tapi dia ikut hijrah ke Madinah itu bukan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena mengejar cintanya Ummu Qais. Maka hadis ini dalam beberapa riwayat disebut dengan hadis muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena mengejar ingin menikahi seorang gadis namanya Ummu Qais, ya. Nah, ini asbabul wurudnya, sebab adanya hadis ini, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, hadis ini termasuk prinsip-prinsip penting dalam beragama. Prinsip-prinsip penting dalam beragama. Yang dimaksud dengan agama ini kan, pertama kita bicara nanti amal. Amal itu ada banyak macamnya. Hadis ini sanadnya ini bersumber dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, kita tahu ya, Umar bin Khattab ini salah seorang yang luar biasa, menjadi khalifah kedua, ya. Sebelum masuk Islam ini memang pernah didoakan oleh Nabi. Jadi dulu di Mekah itu ada dua orang kuat, ya. Ada dua orang kuat. Kalau bahasa kita mungkin preman gitu, orang kuat. Siapa? Dua orang kuat itu, satu namanya Amru bin Hisham, yang kedua Umar bin Al-Khattab,
Ini dua orang kuat, ya. Amr bin Hisham ini nama bekennya Abu Jahal. Jadi kalau ditanya siapa, itu Abu Jahal itu bukan nama asli, tapi panggilan kaum muslimin kepada dia. Ya. Panggilan orang Quraisy kepada Abu Jahal itu Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi nama aslinya siapa? Nama aslinya Amr bin Hisham. Tulisan Amru ini kan sama ain, mim, ro. Ya, tapi kadang pakai wau. Umar juga sama tulisannya ain, mim, ro. Makanya ada dua orang kuat, Amr bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Maka Nabi pernah berdoa. Ya, apa kata Nabi? Apa doanya? Allahumma a'izzal Islama bi umaraini. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini bi umaraini, dengan salah satu dari dua Umar. Jadi Nabi mendoakan agar salah satu dari dua Umar, yaitu siapa? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal, diberikan hidayah oleh Allah. Ternyata yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Umar bin Khattab. Ya, kita kalau kita bicara sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini lumayan agak panjang begitu ya. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab. Ya. Tapi disebutkan di sini Amirul Mukminin. Jadi gelarnya Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin. Jadi setiap khalifah khalifah pengganti Nabi ternyata itu punya gelar masing-masing. Seperti Abu Bakar, itu gelarnya bukan Amirul Mukminin. Abu Bakar itu gelarnya Khalifatur Rasul, ya. Khalifatur Rasul artinya pengganti Rasul dalam hal kebijakan, ya, tatanan negara, masalah politik. Maka gelarnya Abu Bakar Khalifatur Rasul. Gelarnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Kunyah ini nama panggilan, ya. Jadi kalau di Arab sana, saya pernah jelaskan kalau tidak salah nama itu ada 3. Satu ada ismul kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Ini biasanya pakai Abu, bapaknya si fulan, ya. Kunyahnya, panggilannya Umar ini Abu Hafs. Karena ada salah seorang anaknya namanya Hafsah binti Umar yang menjadi istrinya Nabi. Hafs ini artinya singa. Jadi memang cocok sih kalau Umar dikasih gelar Abu Hafs, bapak singa gitu. Karena memang orangnya tegas, ya, orangnya dalam menentukan keputusan hukum, dalam bicara itu tegas Umar bin Khattab. Makanya ketika Aisyah ditanya, siapa orang yang tawadu itu? Siapa orang yang tawadu? Siapa orang yang ahli ibadah? Ahli ibadah itu Umar bin Khattab katanya. Kalau bicaranya tegas. Kalau memutuskan hukum, itu memutuskan dengan adil. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gelarnya Abu Hafs. Ya, jadi bapak singa gitu ya. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini membuktikan bahwa Umar mendengar hadis ini dari Rasul secara langsung tanpa melalui perantaraan yang lain. Jadi dengar secara langsung. Apa kata Nabi? Yaqul, Nabi bersabda, innamal a'mal, sesungguhnya segala perbuatan itu binniyati, tergantung niat. Amal, a'mal itu jamak dari amal. Amal itu ada berapa? Para ulama membagi amal, bahasa Indonesianya amal itu perbuatan, ya. Membagi amal itu menjadi 3. Satu ada namanya amalul qalbi. Amal qalbi, amalan hati. Niat ini oleh para ulama disebut dengan amalan hati. Contoh amalan hati itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Makanya kita tidak bisa menilai ketika seseorang beramal dia ikhlas atau enggak. Seorang sedekah misalkan, ikhlas enggak? Kita enggak tahu kecuali dirinya dengan Allah. Kecuali dirinya dengan Allah. Makanya tidak boleh kita menilai, kayaknya kamu mah sedekah teh enggak ikhlas. Ya. Kata Allah dalam Quran, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau sedekah terang-terangan, itu satu kenikmatan buatmu.
Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau engkau sedekahnya sembunyi-sembunyi, ngasih orang miskin, fakir, fahuwa khairul lakum, itu juga lebih baik. Jadi gak bisa kita bilang, ikhlas gak nih sedekahnya? Insya Allah ikhlas dunia akhirat. Ikhlas gak orang seperti itu? Belum tentu. Ya. Orang yang sembunyi-sembunyi, orang yang terang-terangan dalam sedekah, kita gak tahu siapa yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas niat itu termasuk amalan hati. Kita sholat misalkan. Orang yang sholat berjamaah itu banyak. Ya. Tapi mana yang ikhlas? Mana yang niatnya karena Allah? Mana yang niatnya karena dunia? Itu kita tidak tahu. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini termasuk amalan hati. Tawakal juga termasuk amalan hati. Ya. Jadi amalan itu pertama ada amalan hati atau amalul qalbi. Yang kedua, amalan itu adalah ada amal al-lisan. Amal berupa ucapan, seperti ucapan yang baik, ya. Apa amalan lisan itu? Misalkan memutuskan bijak dan seterusnya, berkata yang baik, berkata jujur, ini amalan lisan. Menjauhi kebohongan, ini amalan lisan, banyak. Dalam sholat pun kan ada amalan hati, niat, ada amalan lisan, baca Fatihah, baca surat dan lain sebagainya. Yang ketiga, amal itu ada amalul jawarih, amal anggota tubuh. Langkah kaki kita ke masjid itu namanya amalan jawarih atau amalan anggota tubuh kita. Tangan kita nanti dipertanggungjawabkan apa yang dipegang oleh tangan kita. Ya, apa langkah kaki kita kemana? Ke masjid, ke mall, ke tempat maksiat, itu dipertanggungjawaban. Ya. Dan kata Nabi SAW, innamal a'mal, seluruh amalan itu, baik amalan hati, amalan lisan, atau amalan berupa anggota tubuh kita, bin niyat, tergantung niat. Makanya para ulama menyebutkan ada amalan yang besar tapi nilainya ternyata kecil di sisi Allah. Karena apa? Karena niat. Juga ada amalan kecil tapi ternyata nilainya besar di sisi Allah. Karena apa? Karena niat. Ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan an-niyatu mi'yarul amal. Niat itu barometernya amal. Niat itu apa sih? Kalau bahasa kitanya motivasi. Motifnya apa kita melakukan ini? Motifnya sholat itu apa gitu? Makanya begini, saya sering sampaikan. Kenapa banyak hari ini anak kecil ketika TK, ketika SD rajin sholat di masjid. Rajin sholat di masjid. Tapi pas SMP dan SMA ternyata hilang dari peredaran. Gak ada tuh di masjid. Udah mulai remaja, udah mulai pemuda, hilang di masjid. Tapi ketika kecil kok rajin sholatnya. Boleh jadi hal ini bukan salah anak. Boleh jadi adalah kesalahan orang tua. Kenapa? Ketika sholat tidak mengajarkan niat pada anak. Maksud niat di sini apa? Tidak mengajarkan motivasi bahwa sholat itu bukan hanya sekedar ritual, bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kebiasaan kayak makan, minum dan bukan. Tapi sholat itu merupakan perintah Allah. Kalau orang ninggalin sholat maka dosanya besar. Ya, bahkan ada yang memvonis kafir kalau ninggalin sholat. Nah, tidak mengajarkan itu. Padahal yang namanya keimanan, iman itu kan kesadaran. Ya, iman itu kesadaran. Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan. Makanya ada pertanyaan begini, Ustadz, kenapa ada orang yang rajin sholatnya tapi kok masih korupsi? Boleh jadi dia sholat bukan karena keimanan, bukan karena niat karena Allah, tapi karena apa? Tapi karena hanya tapi hanya karena melaksanakan ritual saja. Itu boleh jadi. Ya, maka pentingnya niat ini begini, membangun niat sejak dini bahwa motivasi niat ibadah kita itu apa sih? Ya, niat ibadah kita itu apa? Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Apa sih makna niat? Niat itu maknanya al-qasdu, tujuan. Ya. Para ulama menyebutkan niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi bertujuan, bermaksud mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Nah, itu niat. Ya, jadi
pentingnya niat. Bahkan disebutkan di sini, sepakat para ulama, ittafaqal ulama ala annal a'mal, sesungguhnya seluruh perbuatan itu ya akan dinilai oleh Allah karena apa? Karena niatnya. Maka niat ini sifatnya wajib dalam ibadah. Niat, misalkan kalau kita bicara fikih, dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib. Ya, wan niyatu fil ibadah al maqsud. Jadi seperti sholat, puasa, haji, baca Quran itu harus pakai apa? Pakai niat. Dan sepakat para ulama niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Adapun talafud itu melafadkan. Sebagian saudara kita misalkan ketika sholat ada usolli fardhu dhuhri, itu bukan niat, bukan niat. Tapi itu apa? Sebagian ulama mengatakan membantu hati, dalam rangka membantu hati. Tapi kalau niatnya di mana? Sepakat para ulama bahwa niat itu ada di dalam hati. Ya, wa mahalluha al-qalbu. Karena apa? Karena niat ini termasuk amalan hati. Ya. Maka dalam ibadah kita perlu niat. Dan niat ini membedakan, para ulama menyebutkan tamyizul ibadati anil adah. Membedakan mana ibadah, mana hanya kebiasaan saja. Contoh, orang misalkan dia punya hadas besar, junub, ya, junub di tengah lautan. Kemudian dia mau mandi, tapi dia tujuan dia mandi apa? Tabarrud. Tabarrud itu karena gerah, karena apa namanya banyak ya gerah gitu ya, kepanasan, mandi. Walaupun dia mandi sampai basah semuanya, tapi tidak menghilangkan hadas besarnya. Kenapa? Karena dia mandi itu niatnya karena apa? Karena kepanasan. Tapi kalau seseorang junub kemudian dia mandi, niatnya apa? Membersihkan hadas besar, maka itu jadi ibadah. Ya. Maka sebagian ulama menyebutkan niat ini, ya, misalkan kita makan itu bisa jadi ibadah, bisa jadi enggak. Kalau apa? Tergantung niat. Kalau kita makan niatnya karena apa? Oh, saya makan itu karena perintah Allah. Kata Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebihan gitu kan? Perintah Allah. Wa kulu halalan thayyibah, makan yang halal dan baik. Ini perintah Allah. Makanya saya makan. Maka insya Allah makannya dia mendapatkan pahala ibadah. Tapi kalau kita makan, kenapa makan? Saya makan karena lapar. Sebatas itu saja, tidak dapat pahala ibadah. Ya, bisa jadi kebiasaan makan, tidur, itu bisa jadi ibadah karena apa? Karena niat. Ya, kita nonton TV saja, kalau niatnya ibadah, maksud niat ibadah itu nonton tayangan yang bermanfaat, tayangan yang kemudian memberikan pencerahan ilmu, itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau nonton TV sekedar hiburan saja, maka tidak akan jadi ibadah. Makanya para ulama menyebutkan fungsi niat itu apa? Tamyizul ibadati anil adah. Memisahkan, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Kita datang ke masjid bisa jadi punya pahala atau kadang bisa jadi dosa. Kenapa? Kalau niat datang ke masjid mau ibadah sama Allah, sholat subuh berjamaah dan seterusnya, ibadah. Tapi kalau niat ke masjid mau nuker sandal orang, jadi ibadah apa jadi dosa? Tentu jadi dosa. Makanya tergantung apa? Tergantung niat. Datang ke masjid mau nyuri kotak amal, jadi ibadah apa jadi dosa? Jadi dosa. Kan ada orang yang masuk masjid tapi niatnya bukan mau sholat, bukan mau baca Quran, bukan mau mengkaji ilmu, tapi apa? Nyuri kotak amal. Ada. Ada yang ke masjid nuker sandal orang, ada. Ya. Nah, itu kan tergantung apa? Tergantung niat. Walaupun sama-sama ke masjid, kalau niatnya bukan karena Allah, maka bisa jadi dia akan apa? Dia akan berdosa. Nah, jemaah sekalian, ini pentingnya kemudian niat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan katanya. Ya, segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan. Nah, kalau kita bicara kemudian fiqhul hadis atau memahami hadis ini, ya, kapan waktunya niat itu? Kapan waktunya niat dan di mana tempatnya? Kata para ulama di sini, waktu niyati awalul ibadah. Waktunya niat itu awal ketika kita melakukan ibadah. Jadi misalkan dalam sholat
Maka niat sholat itu ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati niat. Apa dalam hati? Saya niat sholat subuh 2 rakaat ya, fi waktil hadir, dalam waktu hadir ya, secara berjamaah karena Allah Ta'ala. Dalam hati niat. Jadi diniatkan sholat apa? Sholat duhur kah? Subuh kah? Asar kah? Ya, ketika apa? Ketika awal mengangkat tangan. Ketika wudhu, kapan niatnya? Ketika para ulama menyebutkan ketika membasuh wajah. Ya, ketika rukun membasuh wajah, maka kita niat wudhu. Ya. Kalau zakat, ya ketika mengeluarkan zakat itu. Jadi bukan niat itu bukan sebelum itu, tapi ketika melakukan ibadah. Ya. Katakbiratul ihram bis shalah, seperti takbiratul ihram dalam salat, wal ihramu bil hajj. Ya. Misalkan kalau kita pergi haji atau umroh, itu diantara sunnah niat untuk dilafadzkan itu ketika haji atau umroh. Ya. Apa niatnya? Labbaik Allah umratan atau labbaik Allah hajjan. Ya, nawaitu umratan, boleh kata para ulama. Ya, itu niat. Jadi niat itu di dalam hati. Wa mahallun niyat al-qalbu. Sebagaimana tadi disebutkan, tempatnya niat itu di mana? Ada di dalam hati. Ya, ada di dalam hati. Maka kalau talafud, melafadzkan, itu tidak disebut dengan niat. Ya, tapi itu disebut dengan apa? Para ulama, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan talafud, pengucapan niat itu dalam rangka membantu hati, tapi itu tidak disebut dengan niat. Ya. Misalkan kalau sebagian saudara kita misalkan ketika wudu dia niat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, itu bukan niat, tapi itu disebut dengan ucapan niat, ya, yang tujuannya membantu hati. Kalau sudah yakin, ya tidak perlu kita mengucapkan itu. Misalkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin, ya, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu talafud. Talafud itu bukan niat, bukan, karena yang namanya niat itu di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Ini sepakat para ulama, ya. Nah, kemudian ini kita bicara niat. Bahkan banyak sekali hadis Al-Qur'an, ya. Contoh di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan di sini artinya apa? Niat. Maka niat itu para ulama menyampaikan, ya, seluruh ibadah yang kita lakukan hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Secara bahasa, ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ya. Ada satu kalimat yang menarik. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal kebaikan karena manusia itu riya. Gak mau sholat berjamaah. Kenapa? Takut riya. Justru itulah riya. Gak mau baca Quran, takut riya. Gak mau sedekah, takut riya. Justru itulah apa? Riya, kata Fudail bin Iyad. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau beramal karena manusia itu syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil itu riya juga. Sholat sih sholat, tapi dalam hati sholat itu karena pengen dunia. Maksud pengen dunia, pengen jabatan kah? Pengen dipilih jadi kepala daerah misalkan. Itu niat karena dunia kan? Itu disebut dengan apa? Syirkun. Wal ikhlasu. Dan yang disebut dengan ikhlas kata Fudail bin Iyad, ma yu'afiyakallahu minhuma. Apa yang Allah selamatkan darimu dari keduanya. Artinya tidak meninggalkan amal kebaikan atau melakukan amal kebaikan li ajlin nas, karena ingin mendapatkan penilaian dari siapa? Dari manusia. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan seluruh ibadah hendaknya diniatkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kita bicara hijrah. Ya, apa itu hijrah? Maka disebutkan di sini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Apa hijrah? Hijrah itu secara bahasa at-tarku.
meninggalkan, al-intiqalu berpindah. Jadi secara bahasa, apa maksud hijrah itu? Jadi meninggalkan dan berpindah. Asal makna hijrah itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Makanya para ulama menyebutkan disyariatkan, hijrah itu masyru', disyariatkan dari negeri kafir kepada negeri muslim. Apa maksud negeri kafir? Negeri di mana kita tidak bisa mengamalkan syariat Islam. Maka disyariatkan hijrah kepada satu negeri yang di situ kita bisa mengamalkan syariat dan syiar Islam. Ya. Kecuali memang ada tujuan-tujuan lain, tujuan pekerjaan, tujuan belajar, tujuan perdagangan dan seterusnya, ini dibolehkan. Jadi hijrah itu artinya berpindah, ya, hukum asalnya. Hanya hari ini banyak orang yang memaknai hijrah itu, ya, perubahan perilaku. Memang tidak salah. Walaupun makna asal hijrah itu berubah apa? Berubah tempat. Maka kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ini kembali kepada niat, ya. Maka disebutkan di sini wujubul hijrah, wajibnya hijrah. Al hijratu min ardil kuffari ila diyaril islami wajibatun alal muslim. Jadi disebutkan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu hukumnya wajib. Ya, dengan catatan kalau di negeri kafir itu kita tidak bisa menegakkan syariat Islam dan syiar Islam. Salat gak bisa, ya, masjid gak boleh dibangun. Kalau dari negeri tersebut lebih baik kita apa? Disebutkan oleh para ulama hijrah ke negeri yang bisa di situ mengamalkan syariat dan syiar Islam. Nah, ini wajib disebutkan. Dan wahadal hukmu baqun. Hukum ini tetap sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Namun para ulama menyebutkan di antara hijrah yang paling baik itu hijrah apa? Ya, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, wa tutlaq al-hijratu ala ma nahallahu anhu. Makanya disebutkan dalam hadis wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir atau orang yang hijrah itu adalah berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hijrah, ya. Jadi hijrah itu hendaknya dilakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa di antara faidah, ya, atau makna hadis ini, sesungguhnya setiap orang yang berniat beramal soleh, maka hendaknya amal soleh itu diniatkan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, sebelum mungkin nanti ada closing statement, ya. Kalau ada pertanyaan dulu, masih ada waktu. Jam berapa syuruk? Jam 5.44, ya. Kalau ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan sementara? Atau belum ada? Kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan dulu, ya. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu secara bahasa maknanya apa? Al-intiqal. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu secara bahasa. Atau at-tarku, meninggalkan. Dan bayangkan jamaah sekalian, jangan dibayangkan ketika dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu harta dibawa, enggak. Harta yang di Mekah itu punya rumah, yang di Mekah itu punya harta banyak, semuanya ditinggalkan. Makanya ada sahabat namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang kaya, ya, orang yang punya banyak harta. Tapi ketika datang perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta. Ya, jadi yang tadinya kaya, hartanya gak dibawa. Bayangkan, kita misalkan di Bogor ini punya rumah, punya mobil, ya, punya harta banyak. Di zaman dulu, kalau kita hidup di zaman dulu, disuruh hijrah, maka itu rumah gak dibawa. Jadi tinggal begitu aja. Mobil gak dibawa, sertifikat tanah gak dibawa. Jadi cuman bawa diri aja. Nah, begitulah kondisi para sahabat. Makanya hijrah itu pada waktu itu, pada zamannya Nabi, hijrah itu berat. Tidak semua orang sanggup untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan
salah seorang Ansor, orang Madinah, ya. Sampai ditawarkan apa? Saking luar biasanya ikatan persaudaraan. Ada istilahnya ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan. Kata sahabat Ansor ini, ya Abdurrahman, kalau engkau butuh harta, ya, maka silahkan ambil setengah dari hartaku. Engkau usaha dengan hartaku itu. Kalau engkau menginginkan istri, maka aku akan ceraikan salah satu di antara 3 istriku. Tapi kemudian Nabi memberikan isyarat, ya, hendaknya nggak boleh melakukan itu, ya. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jadi orang Ansornya tahu diri, ya, peduli. Orang Muhajirinnya, Abdurrahman bin Auf tadi, tahu diri juga. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Dullani ala suqin. Aku tidak perlu itu semua, kata Abdurrahman bin Auf. Cukup tunjukkan kepadaku dullani ala suq. Di mana pasar? Sebagian ulama menyebutkan dalil ini menjadi bukti bahwa ternyata kelebihan umat Islam itu bukan dalam hal produksi katanya, tapi dalam hal marketing. Makanya kenapa sejarahnya bisa diurai dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf ditawari ini itu dan seterusnya untuk modal, kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Tunjukkan padaku pasar. Makanya saya lihat sih perkembangan umat Islam dalam usaha itu kan usahanya kecil-kecil. Apalagi ibu-ibu banyak yang sekarang itu disebut dengan bisnis online, ya. Ada yang jual baju, jual gamis, dan pasar umat Islam ini banyak, ya. Dan ternyata kelebihan umat Islam, kalau kita lihat urai sejarahnya dari apa? Dari segi marketing, dari segi pemasarannya, ya. Kalau produksi kadang-kadang bukan umat Islam, ya. Makanya kalau kita ke Arab sekalipun, ternyata produksi barang-barang di Arab itu made in Cina semuanya. Saya beli sorban, beli mainan buat anak gitu, ya. Ketika ke Mekah itu, ternyata semuanya jarang yang buatan Arab Saudi, tapi semuanya made in Cina. Sampai gamis yang merek-merek bagus itu, gamis orang Saudi kayak Al-Asil, ada namanya Ad-Daffah, itu mereknya Saudi. Ternyata Sunni Afisin katanya, dibuatnya di Cina. Jadi kalau masalah produksi, umat Islam itu kadang kalah, ya. Tapi kelebihannya apa? Marketingnya luar biasa, ya. Dan ternyata ini bisa diurai dari sejarah siapa? Abdurrahman bin Auf ketika ditawari modal, ketika ditawari untuk memproduksi, kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Coba tunjukkan kepadaku di mana pasar. Makanya kalau produksi tanpa ada pasar kan juga gak berlaku gitu kan. Nah, makanya umat Islam ini luar biasa. Kenapa umat Islam hari ini yang kuatnya di marketing, ya. Sekarang ada misalkan 212 Mart misalkan kan. Kan produknya kadang bukan produk umat Islam, ya. Tapi marketingnya sekarang umat Islam itu saya lihat di Indonesia, di dunia juga sama, lagi bangkit secara secara ekonomi. Tapi ternyata produknya memang bukan produk umat Islam, tapi pemasarannya itu luar biasa siapa? Umat Islam. Dan ternyata sejarahnya bisa diurai, ya. Nah, hijrah di zaman dulu itu berat. Jadi jangan dibayangkan hijrah itu sekedar pindah, enggak. Tapi hijrah di zaman dulu meninggalkan semuanya. Kalau istrinya kafir misalkan, maka istrinya ditinggalkan. Kalau seorang istri suaminya kafir, suaminya ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan, punya mobil ditinggalkan, punya unta, ditinggalkan. Ya, makanya hijrah itu di zaman itu berat sekali. Makanya sampai kemudian dalam hadis ini dibahas tentang masalah Masalah hijrah. Dan disebutkan wa yurshiduna ilal ikhlas fil amal wal ibadah hatta nuhassin al ajra wath thawaba fil akhirah. Maka inilah anjuran kenapa? Kita untuk ikhlas dalam beramal, mengharapkan pahala keridhaan dari Allah, ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita tidak berharap surga. Ada orang bilang yang namanya ikhlas itu kan cuman pengen ridho Allah, tapi gak berharap surga, gak takut neraka. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Jadi ikhlas itu ia berharap surga. Sahabat itu mereka berperang karena apa? Karena ingin surga, ya. Mereka nanyain amalan ini, amalan itu kepada Nabi, pengen surga, takut neraka. Boleh. Selama kita berharap surga,
dan takutnya kita neraka itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya, jadi perkataan yang keliru ketika orang mengatakan, "Wah, kita mah cukup deh ibadah teh, pengen dapat ridho Allah." Ya, ridho Allah itu apa? Terus orang yang mendapatkan ridho Allah di mana tempatnya? Ya di surga. Gitu ya. Jadi kalau kita sholat pengen apa? Ditanya pengen surga, gak usah jawab muluk-muluk gitu. Pengen ridho Allah? Iya benar. Benar, itu jawaban yang benar. Tapi ketika seseorang menjawab pengen ibadah karena apa? Karena pengen surga, itu juga benar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas ini adalah kemurnian hati kita. Makanya sudah syuruk ya. Imam An-Nawawi membagi orang ikhlas itu atau tipe orang ibadah itu menjadi 3 tipe. Ada 3 tipe orang ibadah kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. 1, ada orang tipe ibadah itu tipe ibadahnya abid. Abid itu hamba sahaya. Gimana tipe ibadahnya orang abid? Dia ibadah motivasinya karena takut. Kenapa kamu sholat? Saya mah takut masuk neraka. Orang seperti ini ya disebut dengan tipe ibadah apa? Abid. Apakah dia ikhlas? Insya Allah dia ikhlas. Tapi levelnya level abid, level hamba sahaya. Yang kedua, kata Imam Nawawi, middle class. Orang yang ibadahnya middle class, tipe apa? Tipe tajir. Tajir itu artinya pedagang. Kalau di Indonesia tajir itu kan orang kaya ya. Padahal tajir ini secara bahasa artinya pedagang, businessman. Orang tajir itu motivasi ibadahnya karena apa? Karena ingin dapat keuntungan. Kenapa ibadah? Saya pengen dapat surga, pengen nanti di surga itu di tempat yang tertinggi, boleh. Ya, tapi ini disebut dengan middle class. Nah, yang ketiga, yang paling tinggi itu tipe ibadah seseorang itu karena apa? Hayaun wa mahabbatun. Karena malu sama Allah dan karena cinta kepada Allah. Ini tipe ibadah orang seperti ini disebut dengan tipe ibadahnya syakir, yaitu orang-orang yang bersyukur. Makanya Nabi ibadahnya, sholatnya bukan bicara surga neraka lagi, tapi bicaranya adalah syukur. Satu ketika Nabi sholat malam panjang begitu, sampai kaki beliau bengkak-bengkak, ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Rasulullah, aghfarta ma qaddamta wa ma akharta?" Wahai Rasulullah, bukankah telah diampuni dosamu yang telah datang, yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah engkau senang wahai Aisyah ketika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka kalau kita ibadah niatnya ikhlas, niatnya karena bersyukur karena Allah, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan terasa ringan, ibadah yang kita lakukan akan terasa mudah. Ya, kenapa? Karena niat kita ikhlas karena Allah, ibadah kita dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan, itu semata-mata kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Dan tentu al-haqqu min rabbik, kebenaran hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sempurnakan majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.